Oh, iya coy, saya mau ingatkan aja kok orang-orang itu nggak mau nunggu keputusan KPU, iya kan? Ini kayaknya udah mau neror-neror supaya KPU tuh kayak ngeper gitu loh. Permainan ini juga usil itu. Tunggu aja dulu ke pengumuman KPU yang resmi. Nggak usah dulu lu protes-protes segala. Orang dari perolehan suara aja partai yang Pak Prabowo support itu banyak itu. Gede-gede lagi. Demokrat, Golkar semua. Terus termasuk suara anak muda itu loh. Jadi kayaknya memang itulah kalau kalah Pak Prabowo 2 kali kalah dia nggak protes-protes loh. Dia legowo gitu loh. Ini memang Anies ini termasuk duri juga. Referensinya dari situ acuannya. Tapi dia tidak tahu bahwa terjadi pergeseran paradigma seperti yang dikomentarin apa Malaysia tadi. Iya, iya. Ya, ternyata anak muda sudah tidak mikirkan lagi dari agama, dari apa. Kan mereka melihat apa program. Nah, ini sudah bergeser semuanya. Ini pergeseran paradigma. Ini juga terjadi kan pergeseran paradigma. Siapa yang tahu bahwa pemilu sekali ini ada yang apa namanya, ada pemilihan suara yang signifikan sekali, jauh sekali bedanya, ketimpangnya jauh sekali. Katakanlah Anies dapat 25 atau 30 lah maksimal, masih separuh, tidak signifikan. Apalagi si Ganjar kalau nggak salah di bawah 20, bagaimana itu coba. Nah, inilah pergeseran paradigma. Hati-hati loh, hati-hati. Sementara Mahfud dia mencela-mencela, ketika jadi tim pemenang Prabowo dia ngotot, ya kan, membela apa segala macam, ya kan. Ketika dia jadi menteri pun dia mendukung Jokowi, apa kan, loyalitas apa namanya, loyalitas taatlah kepada Jokowi, bahkan membela Jokowi. Ketika dia angkat jadi presiden, wakil presiden, berubah paradigmanya. Sekarang dia mengundurkan diri dari Menko Polhukam, apa jadinya? Ya nggak dapat jabatan. Nah, itulah. Jadi nggak juga lah. Nah, ini paradigma ini memang kita bermain dengan paradigma karena definisi paradigma adalah kerangka landasan cara kita memahami kehidupan di mana kita hidup. Kehidupan bangsa Indonesia, ya kita belajar dari kehidupannya itu menyangkut Trigatra dan Pancagatra. Kalau Trigatra itu geografi, demografi, dan sumber kekayaan alam. Sedangkan Pancagatra ideologi, politik, ekonomi, ya, sosial budaya, pertahanan keamanan. Itulah, ya. Kalau tidak berdasarkan itu nggak bisa. Makanya nanti juga kita akan mengupas, ya. Kepemimpinan negarawan dia harus paham betul tentang geografi Indonesia. Ya, karena masih banyak yang belum paham. Gitu loh. Ideologi juga begitu. Ideologi kita ini katanya Pancasila, tapi digerogoti oleh ideologi teroris, ideologi khilafah, ideologi kapitalis, ideologi liberalis, macam-macam. Ya. Nah, ini yang perlu kita lihat, ya. Oke, Kita lanjut ini dulu nih Pak Paul Dere nih. Paul Dere Makasih, Amerika. Salam, Ya, itu ya, Bu salam Ellen. Jenderal, salam Pak Paul. Iya coy, saya mau ingatkan aja kok orang-orang itu nggak mau nunggu keputusan KPU, iya kan? Ini kayaknya udah mau neror-neror supaya KPU tuh kayak ngeper gitu loh. Permainan ini juga usil itu. Tunggu aja dulu ke pengumuman KPU yang resmi. Nggak usah dulu lu protes-protes segala. Orang dari perolehan suara aja partai yang Pak Prabowo support itu banyak itu. Gede-gede lagi. Demokrat, Golkar semua. Terus termasuk suara anak muda itu loh. Jadi kayaknya memang itulah kalau kalah Pak Prabowo 2 kali kalah dia nggak protes-protes loh. Dia legowo gitu loh. Ini memang Anies ini termasuk duri juga dia. Ya kan? Kalau Ganjar mungkin Mega itu udah hukumannya Tuhan kali. Dia menolak Israel itu. Itu aja Jenderal. Terima kasih, saya nggak banyak nanya.
Apa? Dulu ya, Tasya dulu ya. Bentar Pak Tobing, ini ya, Tasya selesai lalu Pak Tobing ngasih penutup. Tasya, masih ready nggak nih Tasya, standby nggak nih? Oke deh, langsung deh Pak Tobing. Nanti Bu Ellen penutup doa ya, Bu Ellen ya. Silakan Pak Tobing. Baiklah, jadi malam ini saya memberikan pembekalan ya baik baik anggota kita yang ada di Zoom maupun warga negara yang pernah mendengarkan lah. Dia tidak aktif tapi dia monitor. Saya berterima kasih sekali karena pencerahan dan pengkayaan tentang amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu, konstitusi itu perlu kita pahami karena pengambilan keputusan semua bersumber atau berdasarkan amanat pembukaan itu. Karena di amanat pembukaan itulah merupakan janji kita untuk memenuhi kewajiban mengemban amanat penderitaan rakyat. Jadi untuk mengisi kemerdekaan ya satu-satunya ideologi yaitu Pancasila. Dan satu-satunya landasan konstitusional kita berbangsa dan bernegara adalah amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Tapi dengan ketentuan tidak satu kata pun atau satu kalimat pun yang boleh diubah. Karena itu sudah berdaulat dan tidak bisa lagi karena pendiri bangsa sudah almarhum semua. Jadi kalau mengubah Undang-Undang pembukaan itu sama saja merubah negara. Pergeseran paradigma dari tidak langsung menjadi langsung itu sudah merubah konstitusi walaupun tersurat ya tersuratnya tetap tapi tersiratnya itu membawa kita ke dalam konflik paradigma. Jadi ada satu menurut dia yang paling benar, menurut kelompok yang lain saya yang paling benar. Nah, di samping itu masuklah paradigma global. Paradigma komunal ya seperti khilafah itu paradigma komunal. Paradigma global ya kita lihat aja negara-negara besar yang ingin supaya dia tampil di belahan dunia ini secara global. Jadi pesan daripada pencerahan ini kita kembalilah ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli dan kepada ideologi Pancasila yang kita sudah sepakati sebagai alat pemersatu. Kalau tidak sebagai alat pemersatu, ya akhirnya apa? Alat pemisah, alat fragmentasi. Nah, kita waspadai sekarang ada negara yang terintegrasi, ada negara yang terfragmentasi. Inilah karena perbedaan ideologi dan budaya. Sekianlah, semoga pencerahan saya ini bisa dipahami dan dimengerti karena lanjutan dari pencerahan ini masih panjang ceritanya ini. Kita sudah 4 tahun loh ini, tapi mungkin orangnya ganti-ganti. Nah itulah. Jadi apa yang saya cerahkan di sini Enggak juga Pak, orangnya nggak ganti-ganti, cuman beberapa orang aja yang pergi Pak. Oke lah. Orangnya masih sama di sini. Ini ada Karepet, orang lama Aka, orang lama Lucy, Paul Dere. Ini orang lama semua Pak. Oke. Ellen, orang lama, Pak Stefan. Banyak Pak, yang pergi cuma berapa ekor doang Pak. Oke lah. Oke, luar biasa. Kasih aplaus buat Pak Tobing dulu. Untuk mengatasi, masih sedikit lagi Pak Oh Paul. iya, lanjut. Untuk mengatasi, kalau rejimnya Prabowo dan Gibran ini akan memerintah, mari kita kawal supaya pihak oposisi itu tidak bisa melakukan ya sabotase atau apapun. Kemudian tadi ada permohonan bahwa bagaimana kita kalau terjadi makar. Ya, ada 2 saya lihat undang-undang darurat tahun 59 itu sudah tidak bisa dipakai karena dulu pernah diajukan ke DPR, tapi DPR yang bukan sekarang. Mereka tidak setuju. Kemudian undang-undang subversi sudah dihapus. Nah, ini nanti menjadi masalah juga. Tapi mari kita kawal ya rejim ini bukan karena kita terlalu memihak, tidak. Tapi kita kawal lah kalau dia terpilih. Kita bersama, kestabilan politik kan penting gitu. Iya, kan dia presiden Indonesia, rakyat Indonesia, bukan presiden kelompok yang
sekelompok orang, tidak. Tapi kita kawal melalui apa? Melalui ideologi Pancasila dan melalui amanat konstitusi. Demikianlah yang saya sampaikan. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati Indonesia. God bless you.